Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Alfanda Alfarizi. Oke, hari ini lama ya, bukan hari ini ya, tapi udah lama ya aku nggak buat video pribadi seperti ini karena memang waktunya itu nggak ada ya, karena aku punya anak kecil, jadi buat video itu susah banget. Kadang tuh diganggu sama anak aku, aku bingung ya mau buat kayak gimana. Terus kalau malam tuh karena udah capek ya, banyaknya aktivitas jadi males. Tapi hari ini aku putuskan untuk lebih konsisten lagi untuk buat video buat kalian semuanya. Oke, di video kali ini aku mau buat bagaimana sih caranya jualan yang benar. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus ya videonya. Oke, jadi hari ini yang pertama, poin pertama, bagaimana sih caranya jualan yang benar. Jadi poin pertama itu, kalian harus berani dan nekat. Ya, namanya orang jualan itu harus benar-benar berani dan nekat ya. Jadi bukan kayak mikir dulu aku mau jualan apa, mau gini, bukan ya. Jadi jualan itu, misal kalian dalam pikiran aku mau jualan, ya udah jualan aja. Mungkin kalian punya modal nih buat jualan kue atau jualan apa, jualan aja. Jadi benar-benar berani, nekat, dicoba aja dulu ya. Tapi kalau kalian hanya mikir aku mau jualan apa, itu ya namanya nggak jalan-jalan. Nah, jadi yang pertama itu berani dan nekat, coba aja dulu. Kalian mau jualan apa, langsung aja kerjakan. Jadi tanpa pikir panjang, langsung dieksekusi. Nah, itu yang nomor pertama. Nomor kedua, nah sekarang kan di era digital ya, jadi nggak ada orang jualan tuh yang susah sekarang itu. Nah, apalagi sekarang banyak orang jualan online. Nah, buat kalian yang bingung, duh aku udah punya barang nih, contohnya barang kerudung misalkan. Nah, terus gimana ya aku bisa dapetin customer, gimana ya aku bisa dapetin banyak pelanggan. Nah, sekarang itu nggak pusing ya, jadi bisa gunakan media sosial. Contohnya kalian punya HP nggak di rumah? Oh, pastinya zaman sekarang nggak mungkin nggak punya HP ya, jadi semuanya tuh mayoritas semua pada punya. Nah, kalau kalian punya, manfaatkan tuh di HP kalian. Jadi contohnya kalian punya WhatsApp di HP kalian. Nah, tentunya banyak kontak kan, yaitu saudara kalian atau teman-teman kalian. Nah, disitulah kalian peluang tuh bisa ngiklan di WA. Nah, contohnya seperti itu. Atau kalian punya Instagram sekarang ini. Nah, contohnya seperti itu. Kalian bisa ngiklan tuh di Instagram. Nah, terus kalian punya TikTok. Nah, sekarang atau Facebook. Nah, gunakanlah media sosial itu dengan baik. Jadi bukan untuk kayak joget-joget, terus kayak posting yang foto-foto atau posting pribadi atau update status yang nggak jelas. Nah, sekarang bukan zamannya seperti itu ya. Jadi manfaatkan media sosial buat kalian jualan. Kalian mau jualan apa, silakan iklan di situ. Nah, di situ sudah menyebar luas. Orang yang nggak kenal sama kalian nanti bakal kenal kalau kalian sering konsisten iklan di media sosial, jualan-jualan kalian. Nah, lama-lama nanti orang itu pada tanya, penasaran, ini jualan kerudung bagus banget, coba aku tanya. Nah, lama-lama kalau kalian konsisten iklan di media sosial kalian akan mendapatkan customer yang di situ mungkin customer yang tidak kalian kenal ya kan. Sekarang udah terjangkau luas di mana-mana ya, bahkan di luar negeri ya media sosial itu. Jadi di sini tidak perlu kalian itu pusing, aku mau jualan apa sih, mau jualannya tuh gimana sih, dapetin customer tuh gimana sih. Nah, sekarang nggak pusing, yaitu tetap manfaatkan di media sosial kalian. Nah, untuk yang ketiga, kalian bisa menguasai produknya. Nah, nggak mungkin kan orang jualan itu nggak tahu produknya, ya kan, lucu ya. Jadi kalau misalkan kalian jualan itu, kalian wajib mengetahui, menguasai produknya, yaitu dari kelebihan maupun dari kekurangannya. Contohnya, misal kalian jualan bakso nih, nah kekurangan di bakso aku itu apa? Misalkan kekurangannya itu
memang di bakso aku ini kurangnya itu kurang halus, jadi cuman kasar aja, contohnya seperti itu. Nah terus untuk kelebihan, tapi kelebihannya bakso aku ini banyak macamnya. Nah contohnya seperti itu. Terus rasanya juga enak, terus rasanya itu tidak ada yang bisa nyamain rasanya, karena di bakso aku ini rasanya itu alami, tanpa buatan, tanpa apa. Nah contohnya seperti itu. Jadi orang jualan itu wajib ya menguasai produknya. Kalau kalian tidak menguasai produknya, orang itu bakal bingung. Jadi misalkan mau ditanya apa nih, nah kalian kalau nggak tahu produknya kan jadi bingung, ini orang jualan gimana sih nggak tahu produknya. Contohnya seperti itu. Nah jadi yang ketiga itu kalian wajib menguasai produknya. Kalian kalau tidak tahu produknya, nanti orang itu bakal bingung dan bakal tidak mau balik lagi gitu loh. Jadi kalau mau ditanya kan bingung sih orang mau kayak gimana ya kan, contohnya seperti itu. Iya. Oke, untuk yang keempat yaitu kejujuran dan kepercayaan. Sama aja ya, jujur sama kepercayaan sama aja ya. Emang apa sih nggak boleh? Nah, jadi kejujuran dan kepercayaan itu sangat penting ya buat orang jualan. Nah, jadi kalau misalkan kalian jualan nggak jujur, terus nggak dipercaya, orang itu nggak akan kembali ke kalian. Nah, jadi misalkan kalian jualan online gini ya, jualan online, terus barang itu memang benar-benar rusak. Nah, tapi kalian biar nggak rugi, tetap dijual ke orang itu. Nah itu namanya nggak jujur ya, jualan yang nggak jujur, jualan yang nggak dipercaya sama orang. Kalau kalian jualan seperti itu, ya namanya usaha itu tidak akan berkembang. Nah kalau misalkan memang barangnya itu rusak, ya bilang sama yang customer kalian, maaf ibu, maaf bapak, ini barangnya tuh rusak, jadi karena memang barangnya itu habis, tinggal ini aja, mau nggak nungguin. Nah contohnya seperti itu. Jadi nggak perlu di situ memang membohongi orang lain. Jadi kalau misalkan barang itu rusak, ya udah jangan dikirim, tunggu aja dulu sampai barang itu restock lagi, ready lagi, tanpa harus dikirim yang rusak itu tadi. Iya. Nah kalau kalian itu menanamkan kepercayaan kepada customer, terus kejujuran kepada orang, nah insya Allah lama-lama usaha kalian tuh akan berkembang dan dikenal sama orang, apalagi sampai orang itu percaya banget memang. Jadi walaupun ya ini ya, jadi kalau kejujuran tuh memang penting banget ya. Jadi walaupun ada orang di situ menawarkan produk yang sama seperti kita, nah tapi kalau orang itu udah percaya sama kita, udah mempercayai produk kita, orang itu tidak akan pergi ke yang lain, karena orang itu udah percaya ke kita, udah mengasih kepercayaan kepada kita, jadi orang itu tidak akan pergi. Nah itu punya punya kepribadian sendiri gitu, punya merek sendiri dari kitanya. Nah contohnya seperti itu. Nah itu tadi ya, ada 4 tips dari aku bagaimana sih cara jualan yang benar. Nah tadi aku ulang ya, aku rangkum. Jadi yang pertama itu adalah keberanian dan nekat kalian. Nah yang kedua yaitu jualan online. Nah sekarang kan memang zamannya digital ya, jadi banyak banget jualan-jualan online sekarang. Di media sosial tuh banyak, dari Facebook, TikTok, Instagram, Grab, kalau jual makanan, Gojek. Nah seperti itu. Nah untuk yang keempat tadi adalah kejujuran dan kepercayaan. Nah semuanya ini kalau kalian melakukan dengan baik dan benar, ya insya Allah semua apa yang usaha-usaha kalian kerjakan, terus tujuan-tujuan kalian ingin jualan untuk sukses, insya Allah lancarkan dan Allah beri kebarokahan, yaitu bisa berkembang dan banyak customer di mana-mana. Nah itu tadi tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau mau kalian praktekkan silahkan, semoga berhasil dan jualan-jualan kalian semoga sukses dan banyak customer di mana-mana. Semangat! Oke, itu tadi dari aku, cukup sekian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Boleh kalian komen mau video apa, nanti aku buatin insya Allah ya. Oke, bye-bye.